Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita pada malam hari ini kembali untuk hadir di dalam ibadah doa. Terima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan, di mana kita diberikan kesehatan, kita boleh ada pada malam hari ini. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kebangetanku. Hanya karena
Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau-lah yang sudah menyertai hidup kami sehingga kami malam hari ini boleh bersama-sama untuk datang di hadapan-Mu, memuji, menyembah, memuliakan serta mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan mendekatkan diri kepadamu lebih lagi supaya kami senantiasa disertai Engkau dalam setiap waktu kami Bapa. Kami serahkan doa malam hari ini Tuhan dari awal sampai akhir. Bila di dalam nama Tuhan Yesus pengurapan Allah turun setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita berbahagia menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih untuk menjadi anak-anak yang dikasihi. Kita berbahagia, kita mau naikkan pujian ini. Ini pujian sudah lama sekali, mungkin yang sekarang gak tahu kali, kita harus belajar ya.
mau memuji Tuhan selama hidup kita. Karena hanya Dia, Yesus, yang menjadi penolong kehidupan kita. Sebentar kita akan dilengkapi dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau menyaksikan cinta Tuhan. Saya memberikan kesempatan. Ada? Ya. Kalau tidak ada, kita mau menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
kepadamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang sudah kami naikkan, kami agungkan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk aktivitas sepanjang hari ini. Engkau yang sudah melindungi, memberkati kami sekalian, dihindarkan dari kecelakaan mara bahaya, baik di tempat kerja, tempat bisnis, maupun di dalam kesibukan rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah dengan penuh roh di hadapan hadirat Allah. Karena tiap kata kalimat yang kami nyanyikan sungguh keluar dari dasar hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan dilayani oleh kebenaran firman Allah, walaupun dalam waktu yang singkat. Karena kami prioritas adalah menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk yang hadir secara onsite di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh mengikuti bergabung bersama kami secara online. Demi nama Yesus kami sudah berdoa, ucapkan syukur. Amin. Tinggal tetap berdiri. Yuk kita membuka satu ayat di dalam surat kiriman Rasul Paulus yang ke-12. Itulah surat Kolose atau yang ke-13 ini, ya, saya nggak lihat secara akurat. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Mari kita baca bersama. Kolose 3 ayat 17. 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Satu lagi, 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat berapa ya? 18 ya. Makasih neng cucu, puji Tuhan ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu semua. Katakan amin. Oke, silakan duduk. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca surat kiriman Rasul Paulus itu ada 13 semuanya. Kemudian di dalam surat kiriman ini Rasul Paulus mau memberikan satu warning, satu peringatan terhadap apa? Pengajaran-pengajaran yang menyeleweng. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mau meluruskan, yaitu jemaat atau gereja yang ada di Kolose yang sudah kena ajaran gnostisisme. Apa itu gnostisisme? Gnostisisme itu menekankan kepada dunia roh. Ya, jadi mereka percaya, tetapi tidak menerima benar kalau Yesus itu manusia sejati. Nah, ini yang disebut warna teologi yang disebut dialektis, ya. Itu hanya berkaca kepada dunia roh begitu rupa, tetapi menolak kemanusiaan Yesus. Nah, ini kan udah nggak benar, ya. Oleh karena itu Rasul Paulus menulis surat, maka kemudian dialamatkan kepada orang-orang di Kolose. Jadi Kolose juga Tesalonika juga Efesus itu kena. Guru-guru palsu ini orang-orang Yahudi yang mengajarkan begitu. Ya, kalau di Galatia kamu percaya Yesus bagus, tapi tetap kamu harus ikuti aturan Yahudi, yaitu kamu harus disunat, kamu harus menjalankan hukum Taurat. Wah, Paulus ini kan ahli Taurat. Paulus ini, dia ini suku Benyamin dan disunat hari ke-8 dia. Tapi itu latar belakang itu apa namanya? Backgroundnya gitu, latar belakangnya. Tapi sejak dia bertemu dengan Yesus,
beda lagi dia. Dan dia menjalankan betul-betul Injil yang disampaikan oleh Yesus. Ya, oleh karena itu Paulus sedih rasanya. Jadi waktu sidang di Yerusalem, berani dia bangkit, dia berdiri, dia menegur para rasul. Yang berapa ini? Yang 11 ini. Tetapi kemudian saya bersyukur bahwa Paulus membela kerasulannya, maka ia masuk menjadi rasul yang ke-12. Karena si itu yang terpilih, siapa itu namanya? Matias, itu gak ada kuasa dia. Nah, oleh karena itu akhirnya dia keluar, digantikan oleh Rasul Paulus. Dan saya bersyukur untuk Rasul Paulus. Kemudian ayat yang kita baca tadi di 1 Tesalonika 5, itu lain lagi gangguannya, yaitu menekankan tentang second coming. Nah ini lain lagi, yaitu eskatologi, mengarah ke masa depan. Ya, sampai ada yang katakan, mari kita jual rumah, mari kita jual tanah, mari kita jual segala sesuatu, mari kita berbondong-bondong menuju ke satu bukit. Karena Yesus tidak lama lagi akan segera datang. Wah, Paulus juga sedih mendengar hal ini. Jadi guru-guru palsu Yahudi ini rupanya sudah menyelusup, sudah masuk, mempengaruhi jemaat baik di Tesalonika. Ini Tesalonika jemaat yang paling tua. Nah, makanya dia perlu menulis surat, arahkan ke sana. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan dia mengucap syukur di dalam segala hal, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Karena apa? Kita percaya bahwa Allah itu mampu dan kuasa melakukan segala perkara. Tapi hal-hal yang kita bisa lakukan dengan penuh sukacita di dalam hati kita ini. Ya, baik jemaat Kolose itu katakan mengucap syukur dalam segala di dalam perilaku, di dalam seluruh kiprah kita ini. Dan itu akan menjadi kesaksian. Tapi kalau di Tesalonika mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kemudian mereka mengalami aniaya yang tidak gampang. Tapi Paulus tekankan mengucap syukur dalam segala keadaan. Kalau kita dapat rezeki, dapat berkat, enak ya mengucap syukurnya. Seperti tidak ada persoalan. Tapi kalimat imperatif ini, kalimat perintah, mengucap syukur dalam segala keadaan. Maka Tuhan izinkan kita sakit, Tuhan izinkan kita tidak mengerti persoalan yang sedang dialami. Ya. Saya mengalami satu peristiwa juga yang tidak gampang nih, tidak gampang. Baik secara organisasi gereja, juga di dalam kiprah pelayanan di sini, nggak gampang. Tapi saya belajar selalu mengucap syukur kepada Allah. Dan saya yakin, saya percaya, saya beriman. Pasti ada jalan keluar. Amin. Jadi jangan merasa kalau kita mendapatkan satu pressure, artinya ada satu tekanan, aduh gimana ini ya, jalan keluarnya. Yang penting mas saya ajukan kepada Yesus. Tuhan, engkau mengetahui keadaanku, engkau mengetahui tentang keluargaku. Tuhan, engkau mengetahui jemaatmu di GGP Maranatha Cimahi. Sekarang Tuhan, kami mengalami perkara-perkara ini. Perkara-perkara itu saya ngalami fitnahan. Nah, biar aja itu yang ngomong haknya. Tapi yang penting hati saya terpaut kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada way out. Pasti ada solusi. Ya. Nah itu. Dan itu prove it. Itu terbukti loh. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Perkara apapun yang saya alami. Kami kemarin, saya dengan Michael itu ke Boromios Kawaluyaan untuk besuk siapa? Mamahnya Mus. Nah soal cuci darah, saya kan pengalaman dengan Yonatan 10 tahun Yonatan cuci darah. Ya. Jadi waktu saya datang ke sana itu nggak gampang. Karena untuk yang pertama itu kalau cuci darah pertama sebelum dipasang apisan itu di paha diambilnya. Jarumnya itu gede loh. Dan itu yang membuat tersiksa betul itu, nggak gampang. Saya dengar berapa mah HB-nya teh?
7,1 dan itu drop itu, ya. Dan itu dia pasti akan pusing. Makanya kalau dia jalan tuh kayak gempa bumi lokal gitu. Nah, kenapa ini? Nah, saya pernah sekali waktu bangun tidur, terus wah apa nih? Gempa bumi nih. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya punya apa itu saturasi alat itu, cepat saya ukur, pantesan detak jantung saya 61, 62, itu kurang itu. Ya, jadi harus deg, harus begitu jantung. Maka kemudian saya terus gini sampai keringetan. Nah kemudian apa yang terjadi? Sampai kemudian diukur lagi 105, 108. Maka tenanglah jiwaku. Saya bersyukur ya, sambil nyanyi, lari tempat. Terus saya lihat, saya kan kadang-kadang suka nonton Deal or No Deal yang di Amerika, tapi itu dibuat tahun 2007. Terus ada satu pramuka, saking seneng, terus dia bilang, nah itu cuma mendatangkan capek itu, ya. Dia pramuka, dia dulu latar belakangnya itu, ya. Dan dia akhirnya dapat rezeki, ya, banyak, dia dapat berkat. Berapa itu berkatnya? $263.000. Berapa nih 263 kali 15 kali 15.000, hampir 4M dia dapat, 4M rupiah. Wah seneng dia. Selama ini dia nggak punya rumah, sekarang dia bisa beli rumah katanya. Itu berkat Tuhan, puji Tuhan. Jadi belajar kita mengucap syukur. Apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur artinya kita tidak curiga kepada Allah. Mengucap syukur artinya kita nerima realita yang terjadi. Tapi jangan percaya kepada realita, karena itu seringkali senarionya kuasa kegelapan untuk merontokkan iman percaya kita. Mengucap syukur, apa itu artinya? Tidak berbantah dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Mengucap syukur artinya kita penuh penyerahan kepada Tuhan. Inilah aku Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa lebih daripada yang aku pikirkan. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak, biarlah Tuhan yang berkiprah. Kami akan menantikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kemudian dalam pengalaman hidup saya mengikut Tuhan, berapa banyak hal yang Tuhan anugerahkan. Saya mengalami satu perkara ini dengan mobil, ya. Itu gara-gara saya ganti oli transmisi sebenarnya. Nah kemudian tiap kali starter mobil, kan mobil biasa mah begitu udah itu, terus kalau kita injak gas itu kan maju. Kalau ini enggak, plong aja nggak ada tenaga. Nah kemudian saya datangin dealer-dealer, beda-beda itunya, jawabannya gitu. Tapi sekali waktu saya mesti rapat di Jakarta. Nah rupanya saya dijemput oleh mobil rental. Karena rupanya mobil teman saya ini, Pak Dede ini, ada kerusakan atau apa gitu. Akhirnya ngarental mobil. Ya berangkat sama Pak Dede ini, tapi pulang saya sendiri dengan supir ini. Nah kemudian waktu saya pulang, saya ngobrol, Pak. Dan saya cerita gitu, kalau sudah mobil starter itu nggak ada tenaga, kenapa Pak? Dan dia katakan, oh saya pernah begitu. Wah, untung saya cerita nih. Pak, begini, Bapak sekarang mobilnya pakai apa nih? Pakai Pertalite? Oh, jangan Pak, itu timbalnya banyak. Jadi Bapak dari sekarang harus pakai turbo. Turbo kan mahal tuh. Tapi demi perbaikan mobilnya saya nurut. Pak, tadi lupa lagi saya ketemu Pak Dede, mesti nanya rental itu di mana.
Itu mobilnya mobil Kijang baru ya, Kijang baru. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Pak, kalau ini betul nih, saya ganti turbo, ternyata pulih, saya akan datang lagi kepada Bapak untuk ucapkan terima kasih, tapi sambil kasih angpau gitu berkat. Nah, berapa kali? 3 kali, 4 kali, terus ibu cucu kata, mahal gini, gitu ya. Mahal. Biasa isi bensin itu pertalite saya 200 lebih, ini 2 kali lipat. Tapi demi pemulihan, saya percaya kepada kata-kata si bapak supir ini. Kemudian saya ganti dengan itu turbo. Mulai dari kemarin, itu waktu saya starter, kemudian coba-coba, oper ke jalan. Wah, saya bilang, ya, mobil gede teh, mobil putih normal loh ya. Sampai kepada tadi pagi. Ya, saya antar ibu cucu mau ambil barang-barang dari bekas mama, ya mama mertua, itu nggak dipakai. Jadi di kamarnya itu banyak barang. Akhirnya sama ibu cucu diambilin barang-barang banyak. Nanti dibagikan di anggota jemaat. Bajunya bagus, ya. Nanti diukur mah badan-badannya yang mau dikasih, ya. Puji Tuhan. Saudara, saya ngucap syukur kepada Tuhan. Tapi waktu saya datang ke dealer yang di Padalarang ada Wijaya tuh, minta berapa? Minta 25 juta. Terus saya datang lagi ke Oto 2000 di Jalan Pastur, itu ada dealer juga Toyota. Saya datang ke sana, periksa lagi. Tapi saya agak menyalahkan, Pak, gara-gara saya ganti oli transmisi di sini nih. Sekarang teh kalau starter saya bilang nggak ada tenaga gitu. Wah, Pak, bisa cenah diperiksa nanti. Berapa Pak biayanya? Yaitu 15 sampai 25 sami mawon mintanya. Saya sedih sekali ya, sedih. Tapi Tuhan katakan firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik mobil jalan maupun mobil mogok. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan dalam segala hal, baik pada waktu kita sehat maupun sakit. Mari kita praktekkan loh. Saudara yang sebagai hamba Tuhan yang belum ada pengalaman encounter melawan dengan kuasa jahat, praktekkan loh nama Yesus itu. Saya baru tahu nama Yesus berkuasa waktu saya berhadapan dengan kuasa gelap. Apa senjata saya? Adalah nama Yesus. Dan saya, Tuhan terima kasih hamba diperhadapkan dengan kuasa jahat ini, tapi hamba percaya, ya. Yohanes 15 ayat 7 atau 8, jikalau engkau ada di dalam aku, firmanku ada di dalam engkau, mintalah apa yang saja yang kau kehendaki. Tuhan, hamba menghendaki kuasamu boleh bekerja. Dalam nama Yesus, roh jahat keluar dari orang ini. Puji Tuhan. Mundur dia, mundur dia, mundur dia. Sampai blek mepet dinding, bruk dia amruk. Tidur dia, sok pingsan. Tapi saya lihatnya napasnya teratur, tidur ya. Nah itu berapa kali saya lakukan. Wah, tiap kali saya tengking dalam nama Yesus, itu orang muntah. Tapi air muntahnya itu kayak cucian air beras gitu. Saya menang untuk kesekian kali. Nah, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Nama Yesus jangan dibuat main-main. Maaf ya. Nah, kalau ada permainan itu jangan sekali-kali pakai lagu rohani. Tapi pakailah lagu-lagu wajib. Halo, halo Bandung, potong bebek, angsa di kuali. Kalau pakai nyanyian rohani, itu di balik nyanyian rohani ada kuasa. Jadi jangan main-main. Ya, saya nggak setuju waktu siapa itu ada permainan waktu itu, Pak Diki Dauhan itu ada game. Jangan pakai lagu rohani. Ya, kita kan orang rohani, tapi jangan dibuat main-main. Stephen Tong itu marah dia kalau lagu hari ini harinya Tuhan terus dibuat main-main. Karena lagu ini waktu ditulis itu bangsa Israel eksodus keluar dari tanah perbudakan. Tapi sekarang dibuat main-main dengan lagu itu. Nah, saudara-saudara ya, oleh karena itu ada timingnya, ada waktunya, ada tempatnya untuk kita bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya tidak tahu saudara sedang menghadapi perkara apa sekarang nih.
Tapi mari kita praktekkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan nanti ada keajaiban yang terjadi dalam diri saudara. Dan saudara boleh menang dalam menghadapi realita, dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi perkara-perkara sulit sekalipun. Akibatnya, maka tenanglah jiwaku. Karena penuh penyerahan kepada Tuhan. Menghadapi pekerjaan sulit, bisnis yang tidak mudah. Sekarang kalau sudah jam segini saudara, itu sepi loh jalan. Dulu kan sebelum pandemi itu rame itu orang. Nah kemarin saya lihat tayangan di Amerika itu yang jalannya agak menurun tuh ada kereta api ya. Itu di satu mall sampai dikatakan dulu di sini ada restoran Chinese food, but now no more. Sekarang tidak ada lagi. Dulu di sini ada toko baby apa gitu perlengkapan, sekarang tidak ada lagi. Dulu di sini ada toko apa itu keperluan dapur apa, sekarang tidak ada lagi. Dan kemudian saya lihat itu tayangan 2 minggu lalu. Nah saya lihat saudara kalau ke IP itu sepi sekarang IP. Jadi bukan di Amerika saja, di Indonesia juga ngalamin. Bukan di Bandung saja, apalagi di Jakarta, saudara-saudara. Nah saya pikir sekarang teh pulih gitu ya, pulih. Tapi ternyata harus kita masih berdoa kepada Tuhan. Tolong supaya iman kita tidak goncang, iman kita tidak lemah, iman hidup kita tidak mengalami kekecewaan. Naikkan syukur tetap kepada Tuhan. Biar Tuhan nanti yang bekerja, biar Tuhan yang berkiprah. Kita penuh penyerahan kepada Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Mari di musik, puji Tuhan. Pak Agus yang memimpin doa. Doakan situasi ekonomi politik mulai hangat. Doakan untuk tiap rumah tangga supaya boleh teguh imannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua boleh diingatkan harus mengucap syukur dalam keadaan apapun ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa atas di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Syukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau satukan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita naikkan satu pujian. Bapa, sentuh hatiku. Biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan dan penyertaan Tuhan selalu ada setiap hari. Rancangan Tuhan baik bagi kita semua. Haleluya. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyanyi
selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu, mari kita saat teduh di hadapan Tuhan. Musik boleh jalan terus. Bapak Ibu silakan boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami tidak sendiri ya Tuhan. Ada Engkau Tuhan di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menyertai kami semua yang ada di sini ya Tuhan. Engkau menyertai Bapak dan Ibu Gembala, para majelis, gereja ini, dan jemaat yang ada di sini ya Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Apapun keberadaan kami ya Tuhan, Engkau selalu ada. Bahkan rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan keterpurukan, melainkan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami Tuhan tidak melebihi kekuatan kami ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Haleluya Bapa. Bapa, kami juga Tuhan malam ini mau berseru, meminta kepada Engkau ya Tuhan. Apabila Tuhan jemaat atau saudara-saudara yang mulai lemah dalam iman, mulai kendor ya Tuhan dalam ibadah-ibadah, malam ini Tuhan tolong Kau jamah kami. Roh Kudus jamah setiap hati kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, lawat kami ya Bapa. Biarlah Tuhan api iman Pentakosta itu ada dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Tuhan. Bapa, ajari kami ya Tuhan untuk selalu memberi yang terbaik, terlebih untuk Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk selalu memberi dalam keadaan kekurangan ya Tuhan. Kalau dalam keadaan kecukupan ya Tuhan, itu tidak masalah ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan boleh mengajarkan kami ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami di setiap badai kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sentuh hati ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk
para majelis, ketua komisi dan seksi, untuk jemaat Tuhan. Sebelumnya kita naikkan ya Tuhan pujian, biarlah Tuhan boleh memberi kekuatan di setiap pujian ini, dan kita semua Tuhan boleh memberi diri hari ini kepada Tuhan, dan biarlah jamahan Tuhan itu ada buat kita semua. Kuduskan hati ini ya Tuhan, biarlah Tuhan penyertaan-Mu ada pada kami. Haleluya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Mari Bapak Ibu buka hati kita untuk Tuhan. Buka hati kita ya Tuhan, buka pikiran kita. Jamahan Tuhan boleh ada pada malam ini ya Tuhan. Haleluya. Kau ambil alih hidup kami ya Tuhan. Biar diarahkan, dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Menyembah, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, untuk para majelis, untuk ketua komisi dan seksi, juga jemaat Tuhan. Musik boleh jalan terus, mari kita bersuara semua ya. Haleluya. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala juga Ibu ya Tuhan. Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan di setiap kehidupan ya Tuhan. Engkau memberkati pelayanan sampai hari ini ya Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan. Engkau memberkati juga untuk anak-anak, cucu dan mantu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis ya Tuhan, untuk komisi pria, untuk wanita. Engkau Tuhan yang boleh menolong ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberi kekuatan, kesehatan bagi semua ya Tuhan yang terlibat dalam komisi ini ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu turut campur tangan di setiap pelayanan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk komisi musik pujian ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan. Engkau yang memberkati juga Tuhan semua pelayan, untuk WL juga para singer, untuk pemain musik ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menaruh harap, menaruh iman, kepercayaan kepada Engkau ya Tuhan. Tetap mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan semua pemain musik WL singer ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk komisi sekolah minggu ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh memberkati ya Tuhan guru-guru sekolah minggu. Mampukan Tuhan untuk menyampaikan Injil kepada anak-anak ya Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh menerima Injil daripada Tuhan, boleh memuji, menyembah Engkau, mengangkat tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati ya Tuhan untuk orang tua anak-anak sekolah minggu, boleh menghantar anak-anak sekolah minggu datang ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di GGP Maranatha. Engkau Tuhan yang boleh melindungi, Engkau Tuhan yang boleh memberikan semua kebutuhan, Engkau yang mencukupi ya Tuhan. Engkau yang sakit, Engkau yang sembuhkan. Dalam kelemahan ekonomi, Engkau yang pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan jemaat GGP Maranatha ini Tuhan
boleh setia Tuhan dalam mengikuti ibadah-ibadah di gereja, baik persekutuan-persekutuan di kaum pria, kaum wanita ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menghantar mereka, Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara dari rumah ada yang dalam keadaan sakit, ada dalam keadaan pergumulan yang tidak mudah. Tapi malam ini Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan buat kita. Haleluya. Untuk pokok doa kedua, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus. Ada orang tua, ada adik atau anak kita, ada kakak kita, bahkan saudara-saudara kita. Mari kita doakan mereka. Karena mengikut Tuhan Yesus sangat besar, sangat berarti bagi kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Mari kita naikkan satu pujian dulu. Kemenangan boleh terjadi di sini. Hadiratmu hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, menyembah. Inilah sembah sujud kami ya Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau yang akan melawat kami ya Bapa. Kemenangan boleh terjadi atas kami, atas gereja kami ya Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdoa untuk saudara-saudara Bapak Ibu yang belum percaya Yesus. Silakan Bapak Ibu. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk
saudara-saudara kami yang belum percaya, untuk ibu, kakak, juga adik-adik kami yang belum percaya, Engkau yang menolong setiap kami ya Tuhan. Selamatkan mereka Bapa. Biarlah Tuhan mereka boleh mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang sungguh ada dalam dunia dan di sorga, yang begitu besar kuasanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Serahkan Tuhan untuk jemaat-jemaat yang lain, untuk saudaranya belum percaya Yesus, Engkau yang menolong. Terima kasih. Terima kasih. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, apabila ada jemaat-jemaat yang masih terikat dengan kuasa gelap, malam ini dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak diatur, tidak diarahkan dengan kuasa roh jahat, melainkan ada kuasa Tuhan Yesus yang membimbing kehidupan setiap jemaat kami ya Tuhan. Haleluya Bapa. Kadang kami sering dininabobokan untuk tidak beribadah, untuk tidak mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, melainkan kami dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ikatan-ikatan dengan para leluhur malam ini dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Tuhan bekerja, semua boleh diselamatkan dari kuasa gelap. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, malam ini kami semua mau bersatu hati mendoakan semua anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam kesulitan ekonomi, dalam pergumulan-pergumulan pekerjaan, pergumulan biaya sekolah. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong. Mari kita naikkan satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari imani pujian ini, karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan, mengangkat semua kita dalam keterpurukan ekonomi, terlebih dalam keterpurukan rohani. Haleluya. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan amin. Mujizatnya ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin. Bapak Ibu, mari yakini firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan akan membimbing kita supaya lebih mengenalkan kepada Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Semua kita dalam rencana Tuhan, ada dalam pikiran Tuhan. Kita aman bersama Tuhan Yesus. Ku aman karena Kau menjaga. Karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh
Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Untuk doa jemaat yang sakit dan dalam pergumulan yang terkasih, saya minta Ibu Cucu boleh berdoa. Bapa dalam sorga, malam ini Tuhan, kami datang kepadamu merendahkan hati, memohon belas kasihan Allah untuk anggota jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Hamba boleh mendukung dalam doa untuk kesehatan Ibu Susi yang dirawat di Rumah Sakit Santosa Kopo. Tuhan, mari Kau jamah, Kau kuatkan, Kau tolong. Kalau Ibu Susi harus mengalami cuci darah, biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Bapak, hamba boleh berdoa juga untuk kesehatan dari Pak Maurits, untuk Pak Kris, Tuhan, untuk Denny, putra daripada Ibu Neneng, untuk Ibu Uci, untuk Ibu Susi, Agnes. Hamba juga boleh menyerahkan untuk mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit, pemuda, remaja, daripada orang tua yang sakit, yang kami mungkin tidak tahu, tapi Tuhan yang menjamah tiap tubuh yang lemah. Hamba boleh menyerahkan dalam tangan-Mu. Juga hamba boleh bersyukur untuk Pak Boyke, kalau hari ini boleh melayani. Tuhan, itu satu keajaiban Tuhan. Tuhan yang sudah menjamah. Hamba percaya Kau yang terus memulihkan kesehatan Pak Boyke ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba boleh menyerahkan juga untuk anggota jemaat yang ada di rumah-rumah atau di rumah sakit. Tuhan yang memulihkan juga untuk Ibu Wawa. Tuhan yang menjamah untuk Pak Beni, untuk mamahnya Pak Beni juga Tuhan yang sudah lanjut usia. Hamba boleh menyerahkannya dalam tangan-Mu. Untuk Milka Tuhan, hamba boleh berdoa. Hamba percaya mujizat boleh ada untuk anak kami ini Tuhan. Hamba percaya nyatakan mujizat-Mu untuk Milka, supaya Milka bisa berbicara, bisa mendengar dengan baik. Dia diberikan kepandaian, diberikan hikmat, beri kekuatan untuk Kok Kitchen, juga untuk Ibu Suyen dalam merawat, membesarkan anak ini. Berikan hikmat, berikan kekuatan, tidak putus asa, tapi terus berjuang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah ucapan syukur kami. Kami boleh menyerahkan juga yang dalam pergumulan ekonomi. Kau juga bukakan jalan. Ada di antara kami yang sedang mencari pekerjaan atau hendak membuka bisnis baru. Tuhan juga bukakan jalan tepat pada waktunya. Tuhan yang menolong, membukakan jalan keluar untuk biaya sekolah anak-anak, biaya kontrak rumah. Tuhan juga yang menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk gereja kita. Saat khotbah Pak Yeremi hari Minggu, bapak-bapak kuat, ibu-ibu kuat, anak-anak kuat, semua komisi kuat, GGP Maranatha akan kuat. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa untuk gereja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk gereja yang selama ini boleh berdiri ya Tuhan sampai usia ke-97 tahun, kemarin baru merayakan ulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan, jemaat boleh bertumbuh, berkembang, berbuah, melayani sesuai dengan visi gereja ya Tuhan. Dan Tuhan, persekutuan, pembinaan juga penata layanan, itulah misi gereja kami ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk MBA yang sedang berjalan ya Tuhan. Semua boleh, jemaat GGP Maranatha boleh membaca firman. Ada kekuatan dalam rohani, ada kegerakan dalam rohani. Biarlah roh Tuhan menolong setiap kami ya Tuhan. Biarlah diurapi oleh kebenaran firman Tuhan yang setiap kami baca. Terima kasih Bapak, Kau memberkati ya Tuhan semua jemaat yang ada di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan ada pos PI ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang
dirindukan oleh gereja pada tahun ini boleh terrealisasi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya gereja ini ada dalam rencanamu, ada dalam pikiranmu, ada dalam tanganmu. Mohon belas kasihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk doa penutup, saya minta Bapak Gembala sekalian untuk cuaca yang saat ini mungkin sangat mengganggu untuk kesehatan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sampailah kami kepada akhir ibadah doa Rabu petang ini. Dari awal sampai kepada akhirnya, hamba mengembalikan hormat kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Tuhan, saat ini kami melihat banyak yang sakit kena flu karena terjadi perubahan cuaca. Masuk kepada musim kemarau. Di beberapa daerah terjadi kekeringan Tuhan. Namun kami datang di hadapan Engkau pada malam ini. Mohon Tuhan untuk perlindungan kepada segenap anggota jemaat pria wanita tua muda. Khususnya untuk anak-anak sekolah minggu. Darah-Mu yang kudus membungkus kami sekalian. Terima kasih Yesus. Engkaulah pertolongan, Engkaulah perlindungan, Engkaulah penyembuh kami. Hamba percaya Tuhan yang menolong. Tuhan memberkati. Nasi, lauk pauk, kue, buah-buahan, air yang kami minum. Dalam nama Yesus jadikan itu sebagai obat yang boleh memberikan kesembuhan bagi fisik kami. Hamba menyerahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Hamba menyerahkan untuk pria wanita tua muda yang hadir onsite maupun yang di rumah-rumah mereka. Hamba mohon kembali lagi berkat kekuatan yang kami rindukan turun atas kami sekalian. Kami sebentar akan tinggalkan rumah Tuhan, kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat. Kami akan masuk di dalam jam istirahat, di mana kami akan menghadapi jam demi jam yang akan kami lewati. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberikan hikmat akabudi kepada kami sekalian. Sehingga malam gelap akan kami lalui, besok pagi bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, demi namamu kami sudah berdoa, mengucapkan syukur. Juga kami sebentar akan mengumpulkan persembahan. Hamba percaya Tuhan boleh memberkati tangan-tangan terulur. Tuhan yang mengembalikan berkat berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang memberikan pertolongan, penghiburan turun atas kita sekalian malam ini sampai Maranatha. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya.